Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Hari ini akan menjelajah dunia yang fantastis dan penuh tantangan. Sebuah dunia yang memahami perubahan energi, suhu, dan proses yang terjadi di sekitar kita. Sambut hangat untuk mengikuti perjalanan kita melalui ilmu yang menarik dan krusial dalam dunia fisika, yaitu termodinamika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauziansah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua yang hadir pada channel YouTube ini. Hari ini kita akan memasuki wilayah yang penuh dengan rahasia dan hukum-hukum alam yang mengatur cara energi berinteraksi dengan materi. Tanpa basa-basi, langsung kita lanjutkan. Mari kita menjelajahi konsep-konsep termodinamika dari dasar hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video channel YouTube ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana mesin-mesin yang kita digunakan sehari-hari bekerja, atau mengapa perubahan suhu begitu berpengaruh pada kehidupan kita? Jawabannya dapat ditemukan dalam ilmu termodinamika. Mari kita bersama-sama memecahkan misteri atau masalah ini dan memahami dasar-dasar serta konsep yang melandasi dunia termodinamika. Oke, saya akan screen tuh ininya, PPT-nya. Oke, ya ini kita akan membahas tentang termodinamika. Tadi nama saya Ahmad Rizky Fauziansah. Untuk selanjutnya, pengertian termodinamika. Pengertian termodinamika ada tiga, ada menurut bahasa, menurut istilah, dan secara umum. Menurut bahasa, kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, yang berarti panas, dan dinamikos, yang berarti kekuatan. Jadi, termodinamika secara bahasa berarti kekuatan panas. Dan menurut istilah, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang energi, panas, kerja, dan entropi. Termodinamika mempelajari hubungan antara energi dan kerjasama dan kerja, serta proses-proses yang dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Secara umum, termodinamika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang satu, perubahan energi, baik dari satu bentuk ke bentuk lainnya maupun dari satu sistem ke sistem lainnya. Dua, proses-proses yang dapat mengubah energi seperti proses pemanasan, pendinginan, ekspansi, dan kompresi. Tiga, sifat-sifat zat seperti suhu, tekanan, volume, dan entropi. Dan banyak lagi untuk pengertian yang lainnya. Ini hanya membahas menurut bahasa, menurut istilah, dan secara umumnya. Dan ada menurut para ahli-ahli lainnya. Lanjut. Sistem dan lingkungan pada sistem termodinamika. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan dalam kehidupan sehari-hari pasti seluruh kegiatan kita dialiri dengan kehidupan fisika. Nih, termasuk dalam termodinamika, sistem adalah bagian dari alam semesta yang diperhatikan. Suatu sistem dipisahkan dari lingkungannya oleh suatu batas,
Batas tersebut dapat berupa batas nyata, misalnya dinding suatu wadah, atau batas hayalan, misalnya atas antara materi dan udara. Sistem termodinamika dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Satu, sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar massa atau energi dengan lingkungannya. Dua, sistem terbuka adalah sistem yang dapat bertukar massa atau energi dengan lingkungannya. Lingkungan merupakan bagian alam semesta di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi sistem, dan sebaliknya, sistem dapat mempengaruhi lingkungan. Di bawah ini adalah contoh sistem dan lingkungan dalam termodinamika. Kalian semua bisa lihat di layar. Satu, labu berisi air mendidih merupakan sistem tertutup. Contohnya, termos memisahkan air panas dari lingkungan, memastikan tidak ada massa atau energi yang dapat masuk atau keluar dari termos. Dua, mesin mobil adalah sistem terbuka. Mesin mobil menyerap energi dari bahan bakar dan melepaskannya ke lingkungan dalam bentuk panas dan kerja. Tiga, pabrik merupakan sistem terbuka. Tumbuhan menyerap energi matahari dan melepaskan energi ke lingkungan dalam bentuk oksigen dan karbon dioksida. Itu dari sistem dan lingkungan pada sistem termodinamika. Adapun untuk selanjutnya adalah energi internal dan eksternal. Oke, lanjut ya. Energi internal adalah energi yang tersimpan dalam sistem. Energi internal dapat berupa energi kinetik, energi potensial, dan energi kimia. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh objek karena gerakannya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh objek karena posisinya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia. Dan selanjutnya energi eksternal. Dalam energi eksternal, pengertiannya adalah energi yang berasal dari luar sistem. Energi eksternal dapat berupa panas, kerja, atau perpindahan massa. Panas adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Kerja adalah energi yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada benda. Perpindahan massa adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perpindahan massa. Oke, ini untuk di energi internal dan eksternal. Adapun untuk contoh-contoh lainnya banyak sekali. Tapi saya hanya memasukkan contoh-contohnya sedikit saja. Lanjut. Hukum ke 0 termodinamika. Hukum no termodinamika juga dikenal sebagai hukum no termodinamika atau hukum no Kelvin. Menyatakan konsep dasar dalam termodinamika bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal terpisah dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Dalam istilah yang lain, sederhana, hukum no termodinamika menyatakan bahwa jika dua benda atau sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Meskipun tidak ada kontak langsung di antara keduanya, hukum no termodinamika penting karena membantu dan memahami konsep suhu
dan kesetimbangan termal antara berbagai sistem. Ini juga menjadi dasar bagi konsep hukum mutlak, seperti skala hukum suhu Kelvin, yang tidak memiliki nilai negatif dan berhubungan dengan nol mutlak, di mana gerak termal molekul akan berhenti sepenuhnya. Itu hukum ke-0 termodinamika. Lanjut. Ini hukum pertama termodinamika. Saya akan membacakan dulu slide per slide-nya. Nanti kita ada kesimpulan di akhir ya. Mohon disimak dan lanjutkan. Semoga tidak tidak bosan gitu. Oke, lanjut ya. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi untuk sistem termodinamika. Adalah prinsip dasar dalam termodinamika yang menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem terisolasi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan jumlah energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar dari sistem tersebut. Ditambah dengan perubahan energi dalam sistem itu sendiri. Dalam istilah matematis, hukum pertama termodinamika dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini ada rumusnya. Kita U sama dengan Q dikurangi W, di mana delta U adalah perubahan energi internal sistem. Q atau Q adalah panas yang masuk ke sistem. W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Maka hukum pertama termodinamika memiliki beberapa implikasi penting, antara lain. 1. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Artinya, energi tidak selalu ada dan tidak dapat hilang. Energi hanya dapat berubah bentuk. Perubahan energi internal sistem dapat disebabkan oleh kalor atau kerja. Jika kalor diberikan ke sistem, maka energi internal sistem akan meningkat. Jika kerja dilakukan oleh sistem, maka energi internal sistem akan berkurang. Lalu, 3. Efisiensi mesin kalor tidak dapat mencapai 100%. Artinya, tidak mungkin seluruh energi panas yang diberikan ke mesin kalor dapat diubah menjadi energi mekanik. Selalu ada perubahan panas yang terbuang ke lingkungan. Oke, itu hukum pertama termodinamika. Itu langsung termasuk kesimpulannya. Lanjut. Wow, banyak sekali ya. Masya Allah. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan konsep arah alami perubahan dalam sistem fisik, terutama yang terkait dengan termodinamika. Terdapat beberapa pernyataan yang berbeda mengenai hukum kedua termodinamika. Namun salah satunya adalah pernyataan Clausius. Tidak ada proses alami yang mampu mengubah panas sepenuhnya menjadi kerja tanpa menyisakan perubahan lain dalam sistem atau lingkungan sekitarnya. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum kedua termodinamika juga menegaskan konsep entropi, sistem tertutup. Selalu meningkatkan atau selalu meningkatkan atau tetap konstan dalam proses alamiah, namun tidak pernah berkurang. Dalam perspektif entropi, hukum kedua ini juga menyatakan bahwa dalam proses alami, kekacauan atau ketidakteraturan dalam sistem tertutup kecenderungan meningkat seiring waktu. Meskipun
kita bisa melakukan perubahan untuk mengurangi entropi dalam suatu sistem terisolasi. Proses tersebut selalu memerlukan intervensi eksternal dan selalu akan meningkatkan entropi total dari sistem dan lingkungan di sekitarnya. Hukum kedua, termodinamika memiliki implikasi penting, terutama terkait dengan efisiensi mesin kalor dan pemahaman mengenai arah waktu dalam proses fisik. Ini menggambarkan mengapa mesin kalor memiliki batas efisiensi dalam mengubah energi panas menjadi kerja mekanis dan mengapa proses alamiah kecenderung menunjukkan keadaan yang lebih acak dan tidak teratur. Itu hukum kedua. Nih, selanjutnya entropi. Tadi kan udah disebut entropi itu apa? Pasti semuanya ada yang tahu, ada yang tidak untuk entropi itu. Entropi adalah ukuran dari tingkatan ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Konsep ini terkait erat dengan hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa dalam proses alamiah entropi sistem tertutup kecenderungan meningkat atau setidaknya tetap konstan, tetapi tidak pernah berkurang. Secara umum, entropi menggambarkan jumlah kekacauan, ketidakteraturan, atau variasi yang ada dalam sistem. Ketika partikel dalam sistem terdispersi secara acak atau terdistribusi secara merata, entropi cenderung tinggi. Sebaliknya, ketika partikel dalam sistem terorganisir secara teratur, entropi cenderung rendah. Entropi dapat dianggap sebagai ukuran dalam jumlah kemungkinan konfigurasi mikroskopis yang dapat diakses oleh sistem yang sama. Ketika sistem mencapai keadaan dengan entropi yang tinggi, terdapat banyak kemungkinan konfigurasi mikroskopis yang sesuai dengan keadaan tersebut. Namun, ketika entropi rendah, konfigurasi yang memenuhi keadaan sistem menjadi lebih terbatas. Peningkatan entropi dalam proses alamiah merupakan alasan di balik peristiwa seperti melemahnya energi yang berguna atau energi yang dapat diubah menjadi kerja seiring waktu, karena energi ini akhirnya tersebar dalam bentuk yang kurang dapat dimanfaatkan seperti panas yang menyebar. Entropi memiliki peran penting dalam pemahaman termodinamika, terutama dalam menjelaskan arah alamiah dari proses fisik dan mengapa beberapa proses tidak dapat terbalik secara spontan. Lanjut dulu. Oke, ini terakhir ya. Untuk pemaparan materi. Nanti terakhirnya ada kesimpulan. 4. Proses termodinamika. Ada 4 proses termodinamika. Ini adalah proses-proses yang terjadi dalam sistem termodinamika. Proses-proses ini dapat diklarifikasi berdasarkan beberapa kriteria seperti atau kondisi tekanan, proses isobarik, isohorik, isotermik, adiabatik. 2. Kondisi volume, proses isobaris, isotermik, adiabatik. 3. Kondisi suhu, proses isobaris, isohorik, isotermal. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan konstan. Proses ini dicirikan oleh perubahan volume dan energi internal sistem. Proses isohorik adalah proses yang berlangsung pada volume konstan. Proses ini dicirikan oleh perubahan tekanan dan energi internal sistem. Proses isotermik adalah proses yang berlangsung pada suhu konstan. Proses ini dicirikan oleh perubahan volume dan tekanan sistem.
Proses adiabatik adalah proses yang berlangsung tanpa pertukaran kalor dengan lingkungan. Proses ini dicirikan oleh perubahan volume, tekanan, dan energi internal sistem. Ya, untuk pemaparan materi dan seputar termodinamika, saya tidak akan banyak-banyak, tapi nanti di akhir sesi ini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi ini. Tadi kesimpulannya adalah dari hukum no termodinamika umumnya mencakup konsep-konsep terkait dengan temperatur absolut atau nol mutlak dan penerapannya dalam berbagai konteks. Nomor satu, konsep nol mutlak. Hukum nol termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin mencapai suhu absolut nol secara terbatas dalam jumlah langkah atau proses apapun. Temperatur absolut nol adalah suhu terendah yang terdapat dicapai suhu sistem dan setara dengan minus 273,15 derajat Celcius. 2. Untuk penerapan hukum nol pada gas ideal. 1. Pada suhu sangat rendah gas ideal mendekati perilaku kondensat dan mengikuti hukum nol termodinamika. Pada suhu yang mendekati nol mutlak, volume gas ideal menurun menuju nol dan tekanan gas ideal juga menurun. Terus yang ketiga, penerapan dalam refrigerasi. Penerapan hukum nol termodinamika dalam sistem refrigerasi membantu dalam pemahaman tentang bagaimana proses pendinginan dan pembengkuan dapat terjadi pada suhu rendah. 4. Ketidakmungkinan pencapaian suhu nol mutlak. Konsep hukum nol termodinamika menyatakan bahwa mencapai suhu absolut nol secara terbatas atau dengan cara tidak mungkin dilakukan. Hukum ini memperkuat ide bahwa suhu absolut nol adalah batas atas bawah temperatur yang dapat dicapai oleh materi. 5. Pentingnya pemahaman suhu absolut nol. Pemahaman tentang hukum nol termodinamika ini memberikan dasar bagi pengembangan teknologi suhu rendah dan pemahaman mendalam tentang perilaku materi pada suhu yang sangat rendah. Untuk untuk hukum pertama. Tadi sebelum hukum pertama, hukum nol, sekarang hukum pertama. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama dinamika itu kesimpulannya dikit sih menurut Rizky. Kenapa? Kurang paham juga di hukum, terutama di hukum nol juga kurang paham, tapi itu pemahaman Rizky dari kesimpulan tersebut. Untuk pemahaman yang kedua atau hukum pertama termodinamika, Rizky pasti sedikit karena kurang pemahaman, kurang mengerti juga. Hukum pertama termodinamika atau hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Karena kenapa? Hanya dapat berubah bentuk. Perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan jumlah kerja yang dilakukan
pada sistem pada sistem pada sistem dan panas yang ditambahkan atau dikurangi dari sistem tersebut. Hukum kedua termodinamika atau entropi sistem isolasi selalu meningkat. Kenapa? Tidak mungkin ada proses yang sepenuhnya efisien yang mengubah panas menjadi kerja tanpa ada peningkatan entropi. Siklus termodinamika dan efisiensi. Siklus termodinamika seperti siklus Carnot memberi dasar bagi perangkat atau apa ya disebut energi yang mengubah energi panas menjadi kerja mekanis. Efisiensi siklus adalah rasio adalah perbandingan antara kerja yang dihasilkan dengan energi panas yang diterima. Proses termodinamika. Berbagai jenis proses seperti isobatik, isokorik, isoterma, dan adiabatik memiliki karakteristik yang berbeda atau yang unik yang dapat dilepaskan atau dijelaskan dalam konteks hukum termodinamika. Seperti gitu. Terus langsung saja ke yang terakhir entropi. Entropi ya, untuk kesimpulan entropi. Untuk kesimpulan entropi, kesimpulan umumnya atau menurut Tversky, entropi adalah konsep kunci dalam termodinamika yang mengoptimalkan atau memberikan pemahaman tentang arah alamiah dalam proses-proses fisika. Peningkatan entropi terkait dengan peningkatan ketidakteraturan dan kekacauan dalam suatu sistem. Dengan memahami entropi, kita dapat merancang dan mengoptimalkan proses-proses termodinamika, serta memahami mengapa alam cenderung menuju keadaan yang lebih terdisperensi dan kurang teratur. Mungkin itu dari kesimpulan entropi terakhir dan cukupkan sekian. Kalau eh, sebagai penutup atau sebagai terakhir dari Rizky, mari kita merangkum perjalanan kita melalui dunia termodinamika tadi. Kita telah mempelajari atau memahami konsep-konsep dasar seperti hukum pertama atau hukum dari nol, hukum nol, hukum pertama, hukum kedua, memahami pentingnya siklus termodinamika dan merinci peran entropi dalam proses-proses fisika. Termodinamika membuka pintu untuk memahami bagaimana energi berperilaku dan berinteraksi dengan materi di sekitar kita. Dalam hidup sehari-hari, kita melihat penerapan termodinamika dalam mesin-mesin, proses industri, dan bahkan dalam fenomena alam seperti perubahan fase. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya relevan dalam dunia ilmiah, karena kenapa? Akan tetapi juga memiliki dampak nyata dalam teknologi yang kita gunakan. Semoga presentasi ini telah memberi wawasan yang lebih dalam tentang termodinamika dan bagaimana konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi dan pemahaman kita terhadap atau tentang alam semesta. Saya mengundang pertanyaan dari Anda sekarang, atau jika Anda diskusi lebih lanjut yang ingin Anda ajukan, saya akan dengan hati menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah ada like di komen aja di channelnya. Insya Allah kalau bisa saya jawab dan nanti saya akan bertanya lagi ke
dosen atau yang bersangkutan, karena meskipun belum mengerti apa itu termodinamika yang sebenarnya itu. Sekian, cukupkan, terima kasih. Mohon ampun apabila kurang santun. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang mohon maaf gitu ya. Karena Rizky juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan yang